Oke teman-teman semua, setelah kemarin kita mempelajari tentang arus listrik, AC, DC, lalu kemudian tegangan listrik dan arah listriknya. Nah sekarang kita belajar mengenal tentang PC, mulai dari sejarahnya, pengertiannya, lalu kemudian dasar-dasarnya di dalam PC itu ada apa saja. Langsung saja tanpa berlama-lama, let's go, kita mulai. Oke teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Muhammad Fatah Budianto ya. Kita lanjut pembelajarannya tanpa berlama-lama. Mengenal PC dari segi sejarah, pengertian, dan juga apa saja sih yang ada di dalam PC. Yang pertama, sejarah awal dari PC bermula ada seorang tokoh matematikawan asal Inggris. Dia merasa resah dan gelisah karena banyak sekali terjadi kekeliruan dan kesalahan terhadap hasil perhitungan. Nah, karena kesalahan dan kekeliruan inilah membuat Charles Babbage berinisiatif ingin membuat sebuah perangkat yang disebut dengan komputer. Komputer ini awalnya digunakan hanya untuk menghitung, sehingga dari hasil yang ia lakukan ternyata alat yang dia ciptakan bisa mengurangi kesalahan dan kekeliruan. Nah, dari awalnya PC yang hanya bisa digunakan untuk menghitung, seiring berkembangnya zaman akhirnya PC bisa digunakan untuk berbagai macam hal. Ini adalah fotonya Charles Babbage. Dan PC pada mulanya itu namanya bukan PC. Awalnya itu adalah hanya komputer. Komputer ini merupakan sebuah perangkat keras berukuran besar dan hanya digunakan oleh sekelompok orang saja. Jadi pada zaman dahulu PC itu bentuknya besar, mungkin bisa satu rumah, terdiri dari beberapa tumpukan-tumpukan transistor, dan zaman dulu transistornya itu besar sekali. Nah, dan komputer ini digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan. Pokoknya kalau ada sekelompok orang, lembaga usaha yang menggunakan PC atau komputer ini itu hebat sekali. Hebat karena harganya juga mahal. Nah, seiring berkembangnya waktu, awalnya komputer yang digunakan secara berjamaah berubah menjadi yang namanya personal computer atau disebut dengan PC. Jadi setelah melihat bahwa ternyata besar sekali dan sangat sulit kan digunakan, bahkan harus bergantian pada zaman itu, akhirnya terciptalah sebuah teknologi baru yang namanya PC atau personal computer. Personal computer ini besarnya kurang lebih satu kamar. Belum kecil belum kecil sekecil yang kalian lihat itu, belum. Lalu setelah ditemukannya sebuah perangkat PC yang besarnya satu kamar itu, dikembangkan lagi menjadi namanya PC desktop. PC desktop. PC desktop itu adalah sebuah PC yang diletakkan di atas meja dalam kondisi berdiri. Seiring berjalannya waktu, PC akhirnya berkembang menjadi sebuah alat yang bisa digunakan di atas meja.
Dan pada saat itu belum seperti yang kayak kalian lihat, bentuknya kotak berdiri seperti itu belum. Dulu masih nyambung antara monitor dan juga PC-nya itu masih dalam satu perangkat. Pokoknya ribet lah. Dan proses instalasi ataupun bootingnya pun juga nggak langsung begitu klik masuk ting 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 gitu tuh nggak. Kita harus memasukkan beberapa kata dulu baru nanti masuk ke booting gitu. Nah setelah itu akhirnya PC berkembang. Setelah adanya PC desktop muncullah yang namanya muncul PC laptop, muncul lagi PC tablet dan lain-lain. PC laptop itu sebenarnya sebuah perangkat yang bisa dipangku. Artinya itu sebuah perangkat yang bisa digunakan di atas pangkuan. Itu arti dari laptop. Apakah PC sama dengan laptop? Jawabannya sama, hanya beda dimensi saja. Perbedaannya pun juga nggak jauh berbeda. Mulai dari komponen-komponennya hampir mirip semua, hanya dimensinya saja yang berbeda. Terus yang namanya PC itu ada berbagai macam PC. Ada yang namanya PC server. Nah, terus ada yang namanya PC desktop. Ada yang namanya PC laptop. Ada yang namanya PC super komputer. Terus PC server, desktop, laptop, PC superkomputer, PC gaming. Nah, yang akan saya garis bawahi adalah PC server dan PC desktop. PC server itu adalah sebuah perangkat yang menjadi pusat dari berbagai banyaknya PC desktop. Jadi biasanya dalam perusahaan itu kan memiliki sebuah kantor besar yang terdiri dari berbagai macam komputer. Nah, perusahaan ini memiliki yang namanya PC server. Entah itu perusahaan pendidikan berupa kampus universitas, entah itu perusahaan perdagangan, entah itu perusahaan perkebunan, entah perusahaan yang bergerak di digital marketing, itu pasti ada. Nah, PC server dan PC desktop sebenarnya mirip-mirip mulai dari komponen-komponennya. Yang membedakan itu adalah kapasitasnya. Kalau server itu artinya memberikan pelayanan alias melayani. Sehingga PC server ini digunakan sebagai pusat data yang melayani cabangnya atau PC desktop dengan jumlah yang banyak. Jadi biasanya kalau dalam perusahaan kalau mau minta data itu dari pegawainya yang mempunyai tanggung jawab masing-masing dikasih
PC, mereka meminta data kepada PC server atau dari pusatnya. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita lanjut di bab selanjutnya mengenai tentang partisinya. Oke, jangan lupa like, share video ini, dan subscribe jika kamu merasa video ini bisa bermanfaat bagimu. Thank you.